Tiga mobil yang tampak seperti kendaraan militer asing dihentikan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi blokade di salah satu jalur hutan pedalaman Papua pada Selasa pagi. Pemeriksaan intensif yang dilakukan di lokasi mengungkap fakta bahwa kendaraan tersebut bukan milik militer negara lain, melainkan hasil modifikasi kelompok bersenjata yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata. TNI memastikan ketiga kendaraan itu tengah bergerak menuju kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga sipil. Blokade dilakukan setelah aparat menerima laporan intelijen mengenai pergerakan kendaraan tak dikenal dengan ciri taktis menyerupai mobil patroli militer. Laporan tersebut menyebutkan adanya 3 unit kendaraan berwarna gelap dengan atribut kamuflase dan lampu sorot tambahan yang bergerak beriringan menembus jalur hutan yang jarang dilalui masyarakat umum. Jalur tersebut diketahui mengarah ke wilayah dengan kepadatan penduduk sipil yang cukup tinggi dibanding area sekitarnya. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah menyatakan bahwa langkah penghentian dilakukan sesuai prosedur standar operasi pengamanan daerah rawan. Pasukan membentuk formasi blokade berlapis di titik sempit jalur tanah yang dikelilingi vegetasi lebat. Kendaraan dihentikan tanpa kontak tembak setelah supir dipaksa mematikan mesin dan seluruh penumpang diperintahkan keluar dengan tangan terangkat. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian, TNI menemukan bahwa rangka kendaraan merupakan kendaraan sipil yang telah diperkuat dengan pelat baja rakitan. Bagian luar dicat menyerupai pola militer, lengkap dengan dudukan senjata imitasi untuk memberikan kesan sebagai kendaraan tempur resmi. Namun setelah dicek lebih mendalam, tidak ditemukan identitas resmi militer negara manapun, nomor registrasi militer, maupun perangkat komunikasi standar angkatan bersenjata. Petugas juga mengamankan sejumlah perlengkapan yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas bersenjata, termasuk amunisi, senjata rakitan, dan peralatan logistik lapangan. Identitas para pengemudi dan penumpang masih dalam proses verifikasi, namun indikasi awal menunjukkan keterkaitan dengan jaringan KKB yang selama ini beroperasi di wilayah pegunungan dan hutan Papua. TNI menegaskan bahwa tindakan cepat ini mencegah potensi ancaman terhadap warga sipil. Berdasarkan peta rute dan koordinat navigasi yang ditemukan di dalam kendaraan, arah pergerakan mengarah ke kampung yang berjarak kurang dari 15 km dari titik penghentian. Aparat menduga kendaraan tersebut dirancang untuk menimbulkan kesan kehadiran militer asing guna menciptakan kepanikan atau memancing reaksi tertentu di tengah masyarakat. Operasi penyekatan terhadap 3 kendaraan yang menyerupai mobil militer asing tersebut merupakan hasil pengintaian selama beberapa hari sebelum kejadian. Satuan Pengamanan Wilayah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengkonfirmasi bahwa informasi awal diperoleh dari patroli rutin serta laporan warga yang melihat pergerakan kendaraan tak biasa melintasi jalur hutan yang umumnya hanya dilalui sepeda motor atau kendaraan kebun. Menurut keterangan resmi Komando Lapangan, ketiga kendaraan bergerak dengan jarak antar unit sekitar 30-50 meter, menunjukkan formasi konvoi terstruktur. Pola ini dinilai bukan kebetulan, melainkan bagian dari taktik dasar pergerakan kelompok bersenjata untuk menjaga komunikasi visual dan respon cepat jika terjadi gangguan. Kendaraan juga diketahui mematikan lampu utama saat memasuki jalur tertutup kanopi pohon, diduga untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi dari jarak jauh. TNI kemudian memetakan kemungkinan titik henti paling efektif. Jalur yang dipilih untuk blokade merupakan ruas tanah sempit dengan sisi kiri dan kanan berupa lereng serta vegetasi rapat, sehingga kendaraan sulit bermanuver atau berbalik arah. Pasukan dibagi menjadi beberapa unsur, tim penghenti di depan, tim pengunci di belakang, serta unsur pengawas di sisi ketinggian untuk memastikan tidak ada personel yang melarikan diri melalui hutan.
Saat konvoi mendekati titik penyekatan, pasukan memberikan sinyal penghentian secara tegas. Kendaraan pertama sempat melambat sebelum akhirnya berhenti total setelah melihat formasi bersenjata lengkap yang sudah mengunci jalur. Dua kendaraan di belakangnya tidak memiliki ruang untuk kabur karena akses telah ditutup. Tidak terjadi baku tembak karena pengemudi memilih menyerah setelah diperingatkan. Pemeriksaan di tempat dilakukan secara sistematis. Seluruh penumpang diperintahkan tiarap sebelum satu persatu diborgol dan dipisahkan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan beberapa senjata api rakitan, amunisi berbagai kaliber, serta alat komunikasi non-standar yang tidak terdaftar dalam sistem frekuensi resmi. Perangkat komunikasi tersebut menggunakan kanal tertutup yang diduga untuk menghindari pelacakan aparat. Analisis awal teknis kendaraan menunjukkan modifikasi cukup rapi, namun tidak memenuhi standar militer resmi. Plat baja yang dipasang di pintu dan sisi bodi merupakan potongan baja industri yang dilas manual. Beberapa bagian cat kamuflase bahkan terlihat belum kering sempurna di sudut-sudut tertentu, mengindikasikan kendaraan tersebut baru saja disiapkan atau diperbaharui tampilannya. Sumber lapangan menyebutkan bahwa taktik penyamaran kendaraan sebagai mobil militer asing diduga untuk menciptakan dua kemungkinan efek. Pertama, memancing kepanikan warga agar meninggalkan wilayah tertentu. Kedua, membangun narasi seolah ada campur tangan pihak luar di wilayah tersebut. Aparat menduga strategi ini dirancang untuk memperluas propaganda sekaligus mengalihkan perhatian dari aktivitas utama kelompok. Pemeriksaan terhadap seluruh orang yang diamankan dari 3 kendaraan hasil modifikasi tersebut langsung dilakukan secara terpisah di pos taktis terdekat. Tim investigasi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan pendalaman identitas, asal kendaraan, jalur perakitan, serta rencana pergerakan berikutnya. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah konvoi tersebut berdiri sendiri atau bagian dari operasi yang lebih luas. Berdasarkan hasil interogasi awal dan analisis barang bukti, aparat menemukan indikasi bahwa kendaraan telah disiapkan sejak beberapa minggu sebelumnya. Rangka dasar yang digunakan merupakan kendaraan sipil berpenggerak 4 roda yang dimodifikasi secara bertahap. Komponen tambahan seperti dudukan senjata, pelat pelindung, serta sistem komunikasi dipasang secara manual di lokasi yang diduga berada di wilayah hutan terpencil. Petugas juga menemukan catatan logistik yang menunjukkan adanya distribusi bahan bakar dalam jumlah besar ke titik tertentu di dalam hutan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok tersebut telah menyiapkan jalur suplai untuk mobilitas jangka menengah. Beberapa nota pembelian suku cadang yang diamankan mengarah pada toko-toko kecil di wilayah pinggiran kota, yang kini sedang ditelusuri keterkaitannya. Dari pemeriksaan perangkat komunikasi, ditemukan percakapan terenkripsi yang merujuk pada istilah titik kumpul warga dan pengamanan jalur masuk. Aparat menduga istilah tersebut merupakan kode untuk lokasi permukiman sipil yang menjadi target pendekatan. Dugaan sementara menyebutkan bahwa konvoi hendak memasuki area warga dengan tampilan menyerupai militer asing untuk menciptakan tekanan psikologis dan memicu kepanikan. TNI juga mendalami kemungkinan adanya upaya provokasi yang dirancang untuk menciptakan persepsi seolah terjadi kehadiran militer luar di wilayah tersebut. Jika rencana ini berhasil, situasi keamanan bisa berubah drastis karena berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparat menilai pencegahan di jalur hutan menjadi langkah krusial untuk menutup ruang eskalasi. Sementara itu, penyelidikan terhadap dugaan keterkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terus dikembangkan. Sejumlah nama yang muncul dalam pemeriksaan diketahui pernah masuk dalam daftar pengawasan aparat. Namun demikian, TNI menegaskan bahwa proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga bukti lengkap terkumpul. Tim forensik militer juga memeriksa kendaraan secara detail. Setiap lapisan pelindung dilepas untuk memastikan tidak ada bahan peledak, perangkat pelacak, maupun mekanisme pemicu tersembunyi. Mesin kendaraan diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat modifikasi khusus yang mendukung operasi cepat atau manuver taktis.
Hasil awal menunjukkan adanya penguatan suspensi dan peningkatan kapasitas tangki bahan bakar yang lazim digunakan untuk perjalanan jarak jauh tanpa henti. Pasca penangkapan seluruh penumpang dan pengamanan 3 kendaraan modifikasi tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung menaikkan status kewaspadaan di beberapa sektor hutan dan jalur penghubung menuju permukiman warga. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan adanya kelompok lain yang masih bergerak atau upaya lanjutan yang belum terdeteksi. Komando wilayah setempat memerintahkan penambahan personil di titik-titik strategis, terutama pada akses keluar masuk kampung, jembatan kecil penghubung antar wilayah, serta jalur distribusi logistik masyarakat. Patroli dilakukan siang dan malam dengan pola acak untuk mencegah pembacaan pola oleh pihak luar. Selain patroli darat, pemantauan udara juga diperluas untuk memetakan perubahan aktivitas di sekitar hutan. Di sisi masyarakat, aparat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh adat, kepala kampung, dan perwakilan warga. Tujuannya adalah memberikan penjelasan langsung terkait kejadian tersebut sekaligus meredam potensi kekhawatiran. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa kendaraan yang menyerupai militer asing tersebut bukan bagian dari operasi negara lain, melainkan hasil modifikasi kelompok bersenjata yang kini sedang dalam proses hukum. Warga diminta tetap tenang dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan tanpa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Aparat juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh tampilan visual kendaraan atau atribut tertentu yang dapat digunakan sebagai alat propaganda. Edukasi ini dianggap penting karena strategi penyamaran dinilai dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pada kepanikan massal. Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka memasuki tahap pendalaman lanjutan. Tim penyidik mengumpulkan keterangan tambahan untuk mengungkap rantai pasok peralatan, jalur pendanaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Beberapa barang bukti elektronik telah dikirim untuk dianalisis guna memetakan jaringan komunikasi yang lebih luas.